cari dulu dengan matrik U-nya, lalu masuk ke A sama dengan LU, dikalikan perkalian matrik, nanti ketemu matrik L-nya. Tapi hati-hati matrik A-nya ditukar kalau dalam proses LU Gauss-nya ada penukaran baris. Begitu juga di proses langkah yang ketiga. Yang ini kok salah, pulpennya kok ini. Di proses yang ketiga, yang ini juga sama. Hati-hati, kalau tadi di baris kedua dan baris ketiganya ditukar, di mencari matrik LU Gauss, berarti matrik B di sini juga barisnya ada yang ditukar juga. Jadi LY sama dengan B, B-nya ini bukan B yang awal yang sesuai dengan di soal, tapi sudah ada yang ditukar barisnya, matrik B-nya. Bisa dipahami? Itu ditukar jika dalam proses LU Gauss-nya kalian ada penukaran baris. Kalau tidak ada penukaran baris, berarti nilai matrik A dan matrik B tidak ada yang ditukar. Paham ya? Tergantung dari kejadian prosesnya. Oke. Nah, untuk yang reduksi Krauth itu yaitu adalah ketika matrik L dan matrik U-nya. Ini matrik L-nya, ini matrik U-nya. Oke. Yang berbeda-beda adalah di matrik L dan matrik U kalau untuk metode yang lain. Matrik L-nya adalah diagonal utamanya 1, segitiga bawahnya adalah L21, L31, L32. Matrik atasnya U11, U12, U13, U22, U23, U33. Segitiga bawah. Ya. Nah, untuk direduksi Krauth di sini, untuk mencari matrik L dan matrik U-nya, itu diperoleh dari perkalian A sama dengan LU. Diperoleh dari hasil perkalian ini. A-nya adalah matrik A itu sendiri, isi elemennya seperti apa, L-nya apa, L-nya adalah yang ini, U-nya adalah ini. Dari perkalian A sama dengan L kali U. Oke? Perkalian matriksnya adalah, selesaikan dulu per barisnya. Baris dikalikan ke setiap kolomnya. Ya. Baris 1, kolom 1, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Dalam baris ke-1, kolom kedua, baris ke-1, kolom ke-1. Paham ya? Baris 1 kalikan dulu, baris kedua kalikan dulu, dan seterusnya. Nanti di sini akan ketemu matrik L dan matrik U. Paham gak, Neng? Pakai kesamaan matrik. Dari sini paham gak, Rifa? Oke. Cuman, nah di sini, Ibu tadi yang pagi Ibu kasih soal lagi. Ada kejadian di dalam reduksi Krauth itu, ketika kalian mencari, dalam proses mencari perkalian dari yang untuk L dan U-nya, ternyata ada hasil unsurnya itu yang 0, misalkan. Ya kan di sini ada, kita suruh mencari L21, L31, L32 kan? Lalu suruh mencari hasil U11, U12 sampai ke U33. Nah, ketika di dalam proses ini ternyata ada hasil salah satu unsurnya yang 0, ya, mau L21, L31, L3, apapun itu yang ada di salah satu unsur ini, kalau ternyata ada hasilnya yang 0, berarti ada baris yang harus ditukar. Ya, ada baris yang harus ditukar. Yang ditukar itu adalah hanya matrik A-nya, bukan hanya sih, matrik A dan matrik B juga ikut ditukar. Matrik A dan matrik B ditukar. Yang ditukarnya yang mana? Yang ditukarnya adalah baris kedua ditukar dengan baris yang ketiga. Ya, yang ditukarnya adalah baris kedua, kita tukar dengan baris yang ketiga. Oke, contoh soalnya yang mana? Ini sebenarnya ada. Kemarin Bu kasih soal ini nggak? Takutnya kalian mengerjakan soal yang ini, ternyata yang tadi ditanyakan oleh Rifa. Bukan yang ini ya. Sebentar. Ibu nambah satu slide aja. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak, Rifa? Oke, contohnya seperti ini nih. Kalian coba selesaikan. Nah, coba proses. Yang X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1. Lalu 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 5. Persamaan ketiganya adalah negatif X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 1. Ini sudah diberikan belum? Oke, coba kalian selesaikan ya.
cari ketika cari A sama dengan L kali U itu nanti akan ketemu salah satu unsur yang sama dengan nol. Kalau ketemu ada yang nol, berhenti, jangan dilanjutkan. Paham maksud Ibu? Oke, sok coba pakai reduksi Creuth untuk SPL ini, coba. Nanti biar paham nanti maksud Ibu seperti apa. Coba selesaikan pakai reduksi Creuth. Info ya, kalau yang sudah ada unsurnya yang bernilai nol.
Bagaimana? Ada yang salah satu unsurnya udah ketemu yang nol? Elemen apa yang sudah ketemu nol? Di awal kalau nggak salah ya udah ketemu nol. Apa coba? Ketika mengalihkan udah ada di unsur-unsur yang awal. Kan unsur yang pertama ketemu L. Ada, L. U ya. U11 sampai U13 udah ketemu. U11, U12, U13 ketemu hasilnya kan? Dua-dua bukan, Ibu. Berapa, Neng? Resna? U22. Betul. Ya. U22 itu hasilnya nol. Ya. U22 itu hasilnya nol. Kenapa nggak bisa dilanjut ketika kalian nanti mengalihkan ke yang selanjutnya itu dikalikan dengan apa, Neng? Yang ada U22-nya itu. Sorry. Nah, ini U22 kan? U22 itu kan dikalikan dengan baris ke satu, kolom ke satu ketemu. Baris ke satu, kolom kedua, U22-nya nol. Ya, ternyata nol. Nah, ketika mau substitusikan ke, salah. Baris satu, kolom ini baris satu, baris satu, kolom dua, baris dua. Salah, baris dua. Oke. Mensubstitusi. Oh, di baris tiga, kolom kedua ya. Ketika mau substitusikan baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua, kan nanti ketemu lagi U22. Sedangkan tadi U22-nya adalah nol. L31-nya sudah ketemu. Nanti di sini nggak akan ketemu hasilnya ketika kalian mengalihkan di baris kedua, baris kedua awal. Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua itu kan nanti ada L31 kali U12. L31 sudah ketemu ketika dikalikan dengan U11 ya. U12 ada. Tapi ketika L32 dikalikan U22, U22-nya kan nol. Sedangkan kita di sini suruh mencari L32. Kalau L32 dikali nol, otomatis L32-nya jadi nol kan? Nah, di sini ketika kalian mengalihkan baris ketiga, kolom kedua itu nanti nggak bisa berfungsi nanti karena U22-nya adalah nol. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, berarti kalian harus mengulang lagi perkalian dari A sama dengan LU, ya. Ya ketahuannya dari mana? Ya kalian harus menghitung dulu. Oh ternyata ada yang U22-nya itu ternyata hasilnya nol. Berarti kalian harus menghitung ulang lagi ke A sama dengan LU. Tapi matrik A-nya ditukar. Matrik A-nya baris kedua dengan baris ketiga ditukar. Jadi baris yang kedua yang 2, 2, 1 kalian simpan di baris yang ketiga. Bisa dipahami? Di baris yang keduanya isinya negatif satu, satu, dan satu. Paham? Berarti balik lagi ke proses A sama dengan LU. A-nya isi matriknya berubah. Bisa dipahami? Oke, coba dilanjut lagi. Hasilnya berapa? Sekarang ulang lagi ke perkalian A sama dengan LU. Kalian nggak usah, kalau misalnya kalian sudah paham, nggak usah sampai, adalah nggak apa-apa. Diulang lagi dari A sama dengan LU. Dengan matrik A-nya sudah, elemennya sudah berubah. Baris kedua dengan baris ketiganya. Matrik L-nya tetap sama yang ini. Matrik L-nya tetap yang ini. Matrik U-nya tetap yang seperti yang di layar. Bisa dipahami maksud Ibu? Oke, sok coba lanjutkan kira-kira berapa hasilnya sampai hasil akhir. Silakan. Ya maaf, kan ini baru A sama dengan LU kan? A-nya dirubah. Nanti untuk langkah yang berikutnya yang LY sama dengan B, hati-hati. B-nya juga ikut ditukar. Matrik B-nya juga ikut ditukar. Baris kedua juga ditukar dengan baris yang ketiga. Elemen dari matrik B-nya juga ditukar untuk baris dua dan baris ketiga. Ya, oke, silakan dilanjut.
Bagi yang sudah bisa share di grup WA ya. Oke, nggak ada yang selesai? Bisa share di grup WA? Hasilnya harusnya X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1. Kalau hasilnya bukan itu berarti harus dihitung ulang kembali. Ya, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1.
Bagaimana? Ada yang udah selesai? Delvin sudah, Bu. Kak Melvin, bisa di-share di grup WA? Sebentar, Bu. Oke, Sudah di-share, Bu. oke, sebentar ya, buka dulu. Nah, 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 udah banyak ya. Ini ada Delvin, ada Resna. Oke, ada 2 orang ya yang sudah share. Sebentar, buka dulu. Ini yang jawaban dari Delvin. Zoomkan dulu. Oke, sini sebentar. Nah, ini ya. Ya, ini hasil yang pertama dulu. Sebentar, Ibu zoomkan dulu. Ah, udah mulai jelas ya. Di sini langkah yang pertama kan tadi kita harus mengalihkan dulu A sama dengan LU ya. Ternyata dalam proses perkalian yang pertama di mana matrik A-nya dengan nilai yang seadanya, artinya tidak ada yang dirubah barisnya, ya ternyata di U22 itu hasilnya 0 ya. U22 itu hasilnya 0. Kenapa harus diberhentikan? Karena ketika kalian nanti mencari di baris ketiga kolom kedua, nanti kalian akan kesulitan untuk mencari L32-nya. Nanti hasilnya L32-nya nggak bisa dicari. Ya, baris ketiga kolom keduanya nggak bisa lanjut. Ya, makanya ketika ada salah satu unsurnya itu bernilai 0, berarti ada baris yang harus ditukar. Di sini yang ditukar adalah baris kedua dengan baris yang ketiga, sehingga matrik A-nya, perhatikan yang paling atas matrik A, awalnya kan baris keduanya 221, sekarang kita simpan di baris yang ketiga, 221-nya itu ditukar. Ya, oke, Delvin hati-hati di sini harus ada tanda sama dengannya ya. Matik nuka hiji sama dengan diagonal utamanya 1, lalu L21, L31 sama L32. Oke. Kalau nggak dikurungan kabur kayak U11, U12, nah kayak baburincai yang kata ya. Apa kabur nggak ada isinya nanti matriknya ya. Jangan lupa dikasih tanda kurung tutupnya. Oke, lalu ada perkalian matrik, hati-hati. Meskipun ini seperti sederhana ketika di perkalian matrik ya, baris kali kolom, itu terkadang kalian karena terburu-buru ketika memindah ruaskan ingin mencari hasil itu banyak yang salah. Yang tadinya harusnya negatif, harus positif ya. Itu akhirnya hasilnya salah. Kebanyakan kesalahannya adalah ketika kalian menyelesaikan, sebenarnya angkanya kecil-kecil, ada yang setengah, cuma 1, 3. Tapi ketika pindah ruas, kalian lupa merubah tandanya. Itu yang sering terjadi biasanya ketika di matrik, penyelesaian matrik ya. Oke, sehingga matrik L-nya, nah di sini jangan dulu langsung ke LY sama dengan B, tapi simpulkan dulu buat matrik L-nya kesimpulan. Jadi jangan langsung ke LY sama dengan B. Ketika kalian sudah ketemu unsur U11 sampai L33, salah L33, L3, salah. L21, L31, L32 sampai ke U33 kalian ketemu. Buat dulu matrik L-nya seperti apa, matrik U-nya seperti apa. Itu ya Delvin ya. Biar nanti nggak buka-buka lagi, nyusun-nyusun lagi. Oh, matrik L-nya sudah ada, matrik U-nya sudah ada, boleh lanjut ke langkah yang berikutnya yaitu LY sama dengan B. Oke, LY-nya, LY sama dengan B, matrik L-nya udah dibentuk ini. Ada yang berbeda matrik L-nya, silahkan dari yang lain. Tidak ada, oke. Perhatikan B-nya tidak lagi 151. Awalnya kan dalam matrik
B itu isinya adalah 1, 5, dan 1. Karena baris 2 dan baris ketiga ditukar, akhirnya matrik B-nya jadi 1, 1, 5. Paham ya? Karena ditukar. Maka diperolehlah di sini Y1 dulu, Y3-nya 3. Simpulkan matrik Y-nya. Ya. Simpulkan matrik Y-nya. Biar nanti ketika kalian mensubstitusikan ke langkah berikutnya, biar nggak bingung. Oke, salah nge-substitusikan. Jadi matrik Y sama dengan matrik kolom ya. Karena ini kan bentuknya juga matrik kolom. Jadi 1, 2, 3. Matrik Y-nya berisikan 1, 2, dan 3. Sampai sini silakan tanyakan. Aduh, ngajungkel, Delvin. Ya, berarti UX sama dengan Y, nggak ada yang ditukar ya barisnya. Berarti UX sama dengan Y, diperolehlah X1-nya 1. Maaf, X3 dulu ya. X3-nya 1, X2-nya 1, baru X1-nya adalah 1. Betul. Jangan lupa kesimpulannya. Kalian Delvin ya. Jangan lupa kesimpulannya mau berupa matrik boleh, mau berupa kesimpulan X1. Jadi kumahnya. Tunggu close dulu. Ya, udah betul. Terima kasih Delvin jawabannya. Nanti ada yang satu lagi, tinggal dicek aja kalau Ibu lihat sama jawabannya. Sebentar, Ibu stop share dulu. Ayah, chatan. Oke, sebentar. Mananya reduksi crowd. Oke, untuk menuliskan kesimpulannya, kalian bisa nulisnya seperti ini. Bentar. Ish. Oke, kalian bisa menuliskan, kalau di buku nulisnya adalah seperti ini. 1,1,1 tapi pakai transpos. Kalau menurut Ibu, kalau nulis seperti ini nggak boleh. Kita sudah diajarkan matrik. Kalau matrik kan tidak ada pemisah tanda koma, ya. Kalau di matrik ya, nggak ada kan? Biasanya kan kalau mau juga matrik X-nya, kalau kalian tulis matrik X-nya berarti berisikan 1, 1, 1. Ini kan? Atau bisa kalian tulis bentuknya menjadi kalau mau di matrik X seperti ini juga boleh. Tapi nggak usah pakai koma. Kalau di buku metode numerik itu pakai koma. Kalau mau juga gini. Mangga. Ya, mau diuraikan satu-satu boleh. Jadi, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 1 juga boleh. Mangga, ambil salah satu ini dari ketiga ini, silahkan. Yang pastinya harus ada kesimpulan. Biasakan menuliskan kesimpulan dari setiap penyelesaian kalian. Oke, paham ya? Oke, sampai sini silahkan dipertanyakan. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan, Riva. Eh, Tadi kan tetap ada nol lagi ya Bu, berarti di L32-nya. Tapi tidak berpengaruh ke hasil yang di bawahnya yang pas Mm-mm. U33 ketemu. Berarti itu nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya Gak kayak gitu apa-apa. mah. Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Yang berpengaruhnya adalah kalau misalkan di awal sudah nol yang akhirnya mempengaruhi ke unsur berikutnya, yang mentok nggak bisa maju lagi. Nah itu wayah nak, itu berarti harus ada baris yang dirubah di matrik A-nya. Bisa dipahami ya Rifa ya? Oke. Kalau tidak mempengaruhi ke ke unsur elemen yang lainnya nggak apa-apa. Kecuali mempengaruhi, oh, berarti harus ada yang dirubah. Baris kedua dengan baris ketiganya ada yang ditukar, harus ditukar. Paham? Oke, ya. Itu ya. Oke, silakan ada ditanyakan lagi. Tidak Ibu ada? izin bertanya. Oh ya, silakan Resna, mangga. Kalau misalkan matriksnya itu berordo 4 kali 4, yang Mm-mm. ditukarnya sama Ibu, baris kedua dengan ketiga. eh yang pas kalau tadi kan yang yang apa? Yang bermasalahnya adalah di nilai U22. Ya kan tadi ya? U22. Berarti kan U22 itu kan berarti baris kedua, kolom kedua. Berada di baris kedua. Nah, tukarnya dengan apa? Terserah. Mau baris kedua dengan baris ketiga, ataukah baris kedua dengan kolom ketiga? Salah. Baris kedua dengan kolom ketiga, ataukah baris kedua dengan kolom keempat? Salah nyebut. Ambil salah satu. Kalau odonya 4 kali 4 ya. Kalau odonya 4 kali 4, sebentar. Kan tadi berpengaruhnya adalah ini. Salah-salah.
Jawabannya bukan ini. Salah. Yang tadi. Aku balik lagi ke jawaban Delvin sebentar. Oh, udah ditutup sebentar. Biar paham. Karena tadi kan berpengaruhnya kan untuk di baris yang ketiga kan ya? Kan berpengaruhnya itu adalah untuk ketika mencari di L32. L32 itu kan berada posisinya di baris ketiga. Akhirnya dirubahlah baris kedua, ditukarlah baris kedua dengan baris ketiga. Kalau ternyata mempengaruhinya adalah yang di baris yang keempat, misalkan kalau odonya 4 kali 4, ya berarti ditukarnya dengan baris yang keempat. Bisa dipahami nggak? Kalau Wihanda ya mananya perlu dibuka heula masalahnya. Nggak bisa langsung di-share. Agak ribetnya gini nih kalau pakai Zoom. Nah, ini kan? Nah, kan tadi yang bernilai nolnya itu kan posisinya ada di U22 di sini nih, baris kedua. Mempengaruhinya adalah ketika kalian nanti mensubstitusikan nilai U22-nya itu adalah di baris ketiga kolom kedua. Ya kan? Baris ketiga kolom kedua artinya ke baris ketiga mempengaruhi adalah ketika di hasil baris ketiga. Karena ada L32 nanti di sini ketika makan guna U22. Nah, karena mempengaruhi dengan baris ketiga, maka tukarlah baris kedua dengan baris ketiga. Karena nggak ada lagi baris, pasti dengan baris ketiga. Tapi kalau untuk ordernya 4 kali 4, lihat dulu yang bernilai 0 itu ada di L atau di U yang keberapa atau di baris yang keberapa. Kalau U-nya itu nilai U misalkan ya sama-sama di baris yang tadi U-nya sama seperti ini adalah di baris kedua dan mempengaruhi nilainya. Misalkan ya, mempengaruhi nilainya itu adalah di baris yang ketiga, ya berarti di barternya dengan baris yang ketiga. Tapi cara logika pasti ngaruhinnya karena baris katilu. Misalkan U22 ini 0 nih. Ya, karena L32 itu pasti nanti dikalikan dengan U22, itu pasti hasilnya L32 hasilnya jadi 0. Pasti mempengaruhi baris yang ketiga. Pasti dibarter dengan baris yang ketiga logikanya. Paham? Kecuali yang bernilai nolnya ada di baris yang ketiga. Kalau yang bernilai nolnya di baris yang ketiga, pasti itu barternya di baris dengan baris yang keempat. Mau mungkin mundur logikanya. Kan ke langkah yang berikutnya. Kan stepnya baris ketiga, lalu baris yang kedua, baris yang ketiga, lalu baris yang keempat, dan selanjutnya. Kan terus bertahap. Berarti di barternya dengan baris yang sesudahnya. Logikanya. Paham ya, Neng? Ya, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Bentar, Ibu tutup dulu. Gue izin Reduksi. bertanya, Oke, silakan, Mangga. kalau perbedaan LU Gauss sama crowd itu apa, Bu? LU Gauss sama Crowd. Emang udah ngejelasin Crowd, Ibu? LU Gauss. Oh, LU Gauss dengan Crowd. Reduksi Crowd atau Crowd hungkul. Karena Crowd ada, reduksi Crowd ayah. Yang barusan tuh reduksi crowd. Oh, reduksi Crowd. Perbedaannya adalah ketika menentukan matrik U. Ibu ulang lagi. Pakai LU Gauss ya, tadi pertanyaannya ya. Laras tak? Tadi pertanyaannya, Hadlan? Iya, Bu. Oke, sebentar. Ibu share dulu ya. Yang LU Gauss-nya belum dibuka. Mana LU Gauss teh? Oke, sebentar. Ya, non. Oh, sorry. Ngeheng. Sebentar. LU Gauss. Oke, ini udah. LU Gauss itu perbedaannya adalah ketika mencari matrik U-nya. Kalau bentuknya isi matriknya sama. Ibu share dulu. Ya. Isi matrik dari L dan U-nya sama. Beda anak cuma 5 beda kode nah hungkul. Kalau di reduksi crowd itu
diagonal utamanya 1 sama kan? Cuma Ibu mah pakainya M. Kalau di LU Gauss Ibu mah. Kalau yang di reduksi cross tuh pakainya L21, L31, L32. Ya kan? Betul nggak, Fadlan? Matrik U-nya juga sama. Ya. Isi matriknya mah sami. Cuman beda proses untuk mencari matrik U-nya. Kalau di reduksi cross, kalau di reduksi crowd, kita langsung mencari matrik L dan matrik U-nya dengan perkalian matrik itu tadi, perkalian dua matrik I. Perkalian dua matrik I. Kalau pakai reduksi crowd, langsung dikalikan tina matrik L jeung matrik U dikalikan kesamaan matrik nanti ketemu unsur-unsurnya. Itu kalau reduksi crowd. Tapi kalau pakai LU Gauss, dicari dulu matrik U-nya. Kalau pakai LU Gauss itu cari matrik U dengan mengubah dari matrik A pakai eliminasi Gauss. Paham tuh, Fadlan? Bu. Jadi, kalau pakai LU Gauss, yang ketemu terlebih dahulu adalah matrik unah dulu. Ya, ketemu matrik U dulu dengan mengubah matrik A menggunakan eliminasi Gauss. Nanti ketemu jadi segitiga atas. Unsurnya tuh sami siga kieu. Pasti nanti bentuknya siga kieu. Pasti. Jadi ketemu terlebih dahulu matrik U-nya dulu. Cari matrik L-nya gimana? Matrik L-nya diperolehnya dari perkalian matrik A sama dengan LU. Bedana, ari nu pakai reduksi crowd mah U na masih kena simbol kieu kan? Kalau pakai reduksi crowd, kalau tapi pakai LU Gauss, matrik U-nya sudah berupa bilangan karena sudah diketahui lebih dahulu di sini. Matrik U na. Paham tuh, Fadlan? Paham, Ibu. Jadi langkah kahiji, cari dulu matrik U-nya kalau di LU Gauss, ya, baru ketemu L-nya. Ketemu U-nya dari eliminasi Gauss, baru ketemu L. Kalau pakai reduksi crowd, ya, kalau reduksi crowd, L dan U dicari berbarengan. Matrik L dan U dicari berbarengan. Paham? Paham, Bu. Oke, ya, Ibu close. Silakan ada yang tanyakan lagi? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu stop share. Oke, nggak ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut ke crowd-nya. Ada reduksi crowd, ada crowd. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ke crowd-nya. Ya. Sekarang kita masuk ke crowd. Nah, kalau ke crowd sebenarnya langkahnya sama seperti reduksi crowd. Cuman bedanya isi dari matrik L dan U-nya saja. Isi di matrik L dan U. Bentar. Nah, ini. Ya. Ini crowd. Mana spidol teh? Ini crowd. Kalau reduksi crowd. Kalau di reduksi crowd. Ya. Matrik L-nya itu adalah 111, L21, L31, L32. 0, 0, 0. Itu matrik L-nya. Matrik U-nya isinya adalah U11, U12, U13,
0, U22, U23, 0, 0, U33. Ya. Reduksi Crowd, matrik L dan U-nya seperti ini. Kalau di Crowd, matrik L-nya adalah ya diagonal utamanya tidak satu, tapi L11, L22, L33. Beda. Yang ada diagonal utamanya satu itu malah disimpannya di matrik U. Ini matrik U-nya, ini matrik L-nya. Beda isi dari elemen dari matriknya. Bisa dipahami? Matrik L-nya beda isinya dengan reduksi Crowd ya. Oke, langkah berikutnya sama seperti menggunakan reduksi Crowd. Ya, kita cari matrik L dan U-nya yang diperoleh dari perkalian A sama dengan LU. Seperti reduksi Crowd sama. Nanti di sini ketemu matrik L-nya dan ketemu matrik U. Oke? Kalau sudah ketemu dua matrik ini, disubstitusikan ke LY sama dengan B, nanti ketemu di sini matrik Y-nya, lalu habis itu UX sama dengan Y, baru ketemu X-nya. Yang berbeda hanya isi matrik L dan matrik U, elemen dari matrik L dan matrik U-nya. Paham ya? Oke, nanti Ibu akan sharekan setelah ini. Ibu lanjut dulu ya. Karena kan langkahnya sama, cuma beda isi matrik L-nya saja. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke. Ibu stop share dulu. Habis itu, metode yang terakhir adalah menggunakan Cholesky. Mana Cholesky? Cholesky. Mana Cholesky-nya? Lah, udah dibuka nggak ada. Sebentar. Oke. Cholesky. Belum muncul. Ntar Ibu ulang lagi. Nah, ini. Oke. Ini. Yang terakhir adalah metodenya adalah Cholesky. Ya. Untuk metode Cholesky di sini, ya, isi matrik L dan U-nya, matrik L-nya sama seperti matrik L di Crowd. Ya. Matrik L-nya sama seperti matrik L yang di Crowd. Ya, yaitu L11, L21, L22, L31, L32, L322. Ini matrik L-nya. Untuk matrik U-nya itu adalah matrik yang diperoleh dari matrik L yang ditransposkan. Matrik L yang ditransposkan. Paham? Masih ingat transpos? Apa itu transpos? Menukar baris dan Nukar baris dan kolom. Oke, betul. Menukar yang tadinya baris menjadi kolom. Ya, yang tadinya baris di matrik L-nya itu adalah L111, kita simpan di kolom. Dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kalian nanti kan untuk kalian berarti harus mencari matrik L kan? Kalau untuk matrik U-nya mah nggak usah dicari sebenarnya. Dari matrik L aja nanti akan ketemu transpos dari matrik L-nya kan untuk matrik U-nya. Bisa dipahami nggak? Kan? Tapi ketika proses mencari, perhatikan. Ya, L11 nanti kan dikalikan dengan kolom 1, berarti akan ketemu nanti L11 kuadrat ya. Berarti nanti akan ketemu dengan L11. Kalau kalian ketemu nanti pasti akan ketemu yang kuadrat L11 kuadrat, L22 kuadrat, L33 kuadrat. Pasti akan ketemu itu nanti. Nanti kalian kalian ambil nilai yang positifnya saja biar lebih mudah menghitungnya. Semuanya yang positif. L11, L22, L33. Ambil nilai yang positif. Ibu boleh nggak ngambil yang negatif? Boleh-boleh aja, tapi semuanya harus seragam. Tapi Ibu belum pernah nyoba. Kalau yang hasilnya negatif, apakah hasilnya sama atau tidak? Terus terang Ibu belum pernah nyoba. Ibu mengambilnya nilai yang L11, L22, L33 itu semuanya yang bernilai positif yang diambilnya. Paham? Oke, kan diakarkan nilainya bisa positif, bisa negatif kan? Kalau diakarkan. Jadi ambilnya yang positif saja. Dah, kalau sudah
Lalu ada proses berikutnya. Ketika kalian mengalihkan baris ke satu dengan kolom kedua. Baris satu kolom kedua. Baris ke satu kolom kedua berarti kan A12 gitu ya. Kan ini ya, baris satu kolom kedua. Baris ke satu dikalikan dengan kolom yang kedua. Salah. Baris satu kolom yang dua ini. Hasilnya adalah apa? Bisa disebutkan? L11 dikali L21. Mm-mm. Udah ya? Itu aja kan? Oke, tambah 0 ya. Jadi L11 kali L21. Sekarang coba cari hasil dari baris kedua kolom ke satu. Baris kedua kolom 1 berarti A21. Hasilnya apa? L21 dikali L11. L11. Ya. Hasilnya sama nggak dengan A12? Sama. Ya. Artinya, kalau di dalam metode Cholesky, nanti hasil dari A12 itu hasilnya harus sama dengan A21. Artinya apa? Maksudnya sama itu berarti koefisien nanti ketika kalian melihat di SPL, A12 itu koefisiennya harus sama dengan A21. Ya. Dan nanti kalau ketika kalian mencari A13, itu nanti hasilnya itu sama dengan A31. A23 nanti hasilnya nanti akan sama dengan A32. Oke, artinya apa? Artinya tidak semua SPL bisa diselesaikan pakai metode Cholesky. Metode Cholesky bisa kalian selesaikan dengan memperhatikan kalau ordonya 3 kali 3, berarti kan harus memperhatikan 3 unsur ini. A12, nanti nilainya yang di dalam SPL-nya itu harus sama dengan yang A21. Syarat yang ke-1. Syarat yang kedua, A13 harus sama nilainya dengan yang A31. Yang terakhir, A23 harus sama dengan A32 karena transpos tadi. Ya. Kalau soal yang ini, aduh nggak ada soalnya, Ibu lupa, nggak di copy tadi. Ibu stop share dulu, Ibu ambil lagi. Mana soal. Nah ini. Dah, yang ini. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama dengan soal yang kedua. Soal yang pertama itu tidak bisa pakai metode Cholesky. Ya, tidak bisa pakai metode Cholesky karena di baris ke-1 kolom kedua, ini hasilnya negatif 1, sedang di baris kedua kolom ke-1 hasilnya positif 1. Berarti tidak bisa pakai Cholesky. Sedangkan nomor 2, soal yang nomor 2 di sini, ini bisa pakai Cholesky. Karena baris ke-1 kolom kedua hasilnya 6, baris kedua kolom 1 6. Baris ke-1 kolom ke-3 8, baris ke-3 kolom ke-1 8. Baris kedua kolom ketiga 52, baris ketiga kolom kedua 52. Ya, kalau ordonya 3 kali 3 berarti 3 syarat itu harus terpenuhi. Nggak boleh hanya 1 atau 2, tapi ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau ordonya 4 kali 4, ya berarti nambah. Baris ke-1 kolom ke-4 harus sama dengan baris ke-4 kolom ke-1. Baris ke-2 kolom ke-4 harus sama dengan baris ke-4 kolom ke-2 dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, ya. Jadi tidak semua SPL bisa diselesaikan pakai Cholesky, harus diperhatikan tiap elemennya. Oke, Ibu stop share dulu. Silakan ada yang bertanyakan sampai sini? Berarti 2 metode sudah, ya. Nanti tinggal latihannya saja. Silakan ada yang bertanyakan? Ibu izin bertanya. Oke, silakan, Mangga. Kan tadi itu dijelasin habis metode reduksi Kraut itu ada metode Kraut metode sama metode Cholesky ya. Metode Kraut sama ke Cholesky. Kalau misalkan ini kan termasuknya yang masih materi sambungan dari materi yang minggu kemarin ya Bu? Ya, SPL. Yang SPL. Kalau misalkan di buku kan metode reduksi Kraut itu bisa disebut metode reduksi Cholesky atau Dolittle. Itu tuh gimana Ibu maksudnya? Ya, sama Masih aja. dalam bagian itu. Jadi
Reduksi Crotch itu ada yang menyebut reduksi Crotch itu adalah reduksi Cholesky. Beda. Kalau tadi mah Cholesky saja. Nggak ada Oh, kata reduksi. oh, Ya, jadi kalau misalkan kata Cholesky ya, kayak yang dijelasin Ibu, caranya juga beda gitu ya, Bu. Tapi beda. bisa, ya kalau misalkan dari cara penyelesaiannya, jadi penyelesaian si matriksnya, persamaannya, boleh dipilih salah satu enggak? Atau sama kayak yang asalnya kayak LU Gauss naif atau LU Gauss yang pivot. Eh, yang ini memang kemarin nih Bu, itu LU Gauss kan ada dua macam juga. Penjara Betul. penyelesaian itu kan berarti bisa pakai yang mana gitu kata Ibu Oh, juga kan. oke. Intinya Yang menyelesaikannya kita ini harus bisa pakai enggak? yang mana dari segitu banyaknya. Iya, iya. Oke. Nanti ada perintahnya kalau untuk kedepannya. Kalau di UAS nanti ya pasti ada perintahnya harus kalian pakai metode apa, atau kalau nggak ada perintahnya biasanya Ibu ambil salah satu, misalkan ambil salah satu atau dua metode yang berbeda, terserah kalian nanti menggunakan metode yang mana. Kayaknya Ibu jelaskan itu kan ada Gauss naif. Yang pertama, Gauss naif adalah Gauss yang biasa. Ada Gauss naif yang dimodifikasi, gitu kan? Lalu yang kedua adalah yang ketiga adalah LU Gauss. Yang keempat itu adalah reduksi Crotch atau bisa dikatakan reduksi Cholesky, atau sama juga namanya adalah Doolittle. Eta teh sama-sama itu teh namanya reduksi Crotch. Ada yang menyebut reduksi Crotch, ada yang menyebut reduksi Cholesky, atau menyebutnya Doolittle. Eta teh sami-sami keneh. Terserah kalian mau nyebutnya yang mana. Kalau yang reduksi Crotch, mau Doolittle ya berarti kalian pakainya tadi yang Ibu sebutkan reduksi Crotch. Kalau reduksi Cholesky ya berarti reduksi Crotch. Paham asli nih? Jadi sesuai instruksi lagi, balik lagi. Sesuai instruksi. Ya, kalau nggak ada instruksinya berarti kalian bebas mau pakai metode apa saja. Yang di metode numerik ya, bukan di mata kuliah matrik, tapi pakai metode yang di metode numerik. Bisa Oke, Ibu. dipahami yang tadi Ibu sebutkan ada 5. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama ya. Oke? Dah. Ya, berarti untuk SPL di sini ada 5 metode yang Ibu berikan. Ya, ada 5 metode. Oke, yang kemarin bisa dipahami ya, kalau ketika kalian ketika di proses LU Gauss ternyata ada pertukaran baris. Ulang lagi. Kalau di LU Gauss ternyata ada LU Gauss. Ya betul, dekomposisi LU Gauss ternyata ada pertukaran baris. Kalian ketika menggunakan LU Gauss ya berarti matrik A dan matrik B-nya juga ikut ditukar untuk step berikutnya. Yang Ibu jelaskan ya. Hati-hati ya. Oke, kalau gitu kita coba latihannya. Ibu janjinya teh minggu kemarin nih Bu kasih latihan ya. Pemagi riweuh jadi lupa. Oke, kita coba sebentar. Ibu ada satu soal dulu Ibu sharekan. Nanti Ibu akan berikan 3 soal di sini. 2 soal adalah yang ordonya 3x3. Yang satu soal lagi adalah yang ordonya 4x4. Oke, sebentar. Aduh, kok nggak bisa ya? Oh, ini terbuka. Sebentar. Oke, Ibu print screen dulu. Ibu share dulu. Oke, ini untuk soal yang nomor 3-nya ya. Untuk soal yang nomor 1 dan 2-nya Ibu akan share kembali. Oke, soal diskusi. Oke. Oke, nah sekarang coba selesaikan 3 soal ini ya. Di sini ada 3 nomor, 2 nomor yang di layar, 1 nomor lagi yang sudah Ibu sharekan di grup WA. Ya, yang 2 nomor ini adalah ordonya 3x3, yang 1 nomor lagi adalah ordonya 4x4.
Nah, untuk yang nomor satu ini, nggak usah 4 metode. Ibu sini kan ada 4 metode ya, ada eliminasi Gauss, LU Gauss, reduksi Crotch, dan Crotch. Ya, nomor satu dan nomor satu dan nomor tiga, ambil dua metode yang berbeda. Misalkan, kalian di nomor satu ini pakainya adalah Gauss naif sama reduksi Crotch. Misalkan ya, berarti yang soal nomor tiga, berarti LU Gauss dengan menggunakan Crotch. Kan Ibu ada 5 metode nih. Ya, berarti nomor satu ambil dua metode yang berbeda, nomor dua juga ambil dua metode yang berbeda. Nomor tiga ambil dua metode yang berbeda. Akan tapi metode yang diambil harus berbeda antara nomor satu dan nomor tiga. Paham maksud Ibu? Paham ya? Jadi keempat metode T kalian gunakan semuanya. Ya, dua metode di soal nomor satu, dua metode lagi ada di soal nomor tiga. Kalau yang nomor dua sudah pasti hanya satu metode saja, yaitu Cholesky. Nggak bisa pakai metode yang lain. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Mangga. Kalau reduksi Crotch sama LU Gauss ada kejadian pertukaran tempat, ya, berarti harus hati-hati. Silahkan dicoba. Di sini baru jam 11, mudah-mudahan setengah 12 ada satu solusi SPL yang udah selesai yang bisa didiskusikan.
Nanti nge-share jawabannya eh, per soal kan tadi satu soal nomor satu kan 2 metode, berarti satu mahasiswa satu metode ya. Kalau mau nge-sharekan jawaban di grup, berarti satu mahasiswa satu metode. Misalkan dia mau sharekan nomor satu tapi pakai metodenya misalkan LU Gauss. Nanti kalau mau nge-sharekan jawaban nomor satu lagi, tapi jangan pakai LU Gauss, tapi pakai metode yang berbeda. Paham ya? Oke. Izin yang nomor 2 mengirimkan Ya, mangga silakan yang nomor 2. Boleh, silakan. ke grup kan Bu. Uma Gilang? Dikirim ke grup kan Bu. Ini Iya, mau mohon dikirim ke grup. Oke. Oke, sok. Mangga.